Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebenarnya penulis nggak kepikiran ngevlog ya. Pengennya mau menikmati naik motor. Sudah beberapa lama kan ya naik motornya eco riding terus berkendara 50-60 ya, karena selain olinya pakai oli encer, mau rekondisi, tapi ya wis kadung merasa suara mesin kok makin kasar pakai Pertamina ini, pakai Pertamax. Ya wis lah penulis sudah merasa cukup 700 km pakai sadu. Sudah kerasa mantap, dan begitu pakai oli sekarang Repsol ya 25-50 sama kira-kira 25%-nya campuran oli bekas yang kemarin itu ya, rasanya mantep ya, enaknya gigit. Udah penulis bahas di reviewnya sadu ya. Mesin terasa singset ya, ngegas lepas gas nggak kerasa kocak-kocaknya ya. Yang jelas enak wis, tarik aneh lah. Akselerasinya penulis nggak tahu berapa, soalnya ya nggak sempat. Kayaknya sih makin cepat kayaknya, soalnya mencapai 100-nya itu loh lebih cepat dari biasanya. Nah tapi ya entahlah wis. Penulis pengen nyantai, tapi ya sekalian lah pengen bahas, soalnya ada bahan yang dibahas. Bahannya adalah Honda CB 150R. Jadi kemarin Honda sudah rilis motor, dan walau ada beberapa website yang ngomong galeri, tapi fotonya foto resmi semua. Jadi karena foto resmi, nggak tahu aslinya kayak gimana, karena kok fotonya itu kayak renderan semua, bukan foto ori ya. Renderannya orang Jepang itu bagus-bagus ya, mirip ori. Kalau sering ngikutin yang mesinnya, foto bocorannya kan fotonya foto CG semua, komputer grafik ya. Nah, tapi kan hampir kayak nyata ya. Ya yang jelas Honda sudah mengeluarkan CB 150R, dan sesuai dengan bocoran ya, entah bocoran entah info ya, mungkin diinfokan, Mas tak kasih info ini, tolong sebut sebagai bocoran, kan bisa ya. Wis sembola wis. Yang jelas suspensi depan sudah upside down, keren, ada biru-biru di bawah setang, terus walau nggak segede Sabre kayaknya ya, entah kalau dibandingkan Sabre besar mana itu. Tapi sudah upside down, diwarnai emas, jadi biar nggak keliru, oh ini upside down mas, upside down beneran ya. Wis lah ya. Upside down warna kuning, diameter berapa? 37 mm atau berapa ya, lupa. Yang jelas kalau upside down itu sebenarnya hubungannya dengan diameter ya. Kalau silinder diameternya gede, itu adalah efeknya hambatan suspensinya makin gede, inisial dampingnya gede.
entah yang berikutnya gede atau enggak. Yang jelas tenaga damping awalnya gede. Efeknya apa? Lebih stabil, tapi jadi lebih nggak nyaman kalau jalannya amburadul. Ya namanya apa ya, namanya handling ya. Ya tiap orang beda-beda lah. Ya barangkali saja orangnya beli motor Honda CB 150R itu untuk anu ya, untuk balapan sirkuit ya, barangkali ya. Soalnya ya namanya CB 150R itu bukan motor sirkuit ya, tapi biasanya dipakai harian. Ya yang jelas sekarang sudah upside down lah. Penulis nggak ngerti apakah bagi pecinta motor laki itu suspensi upside down itu penting atau enggak, penulis nggak ngerti. Nah, kalau penulisnya biasa, motor laki nyari nyaman, nggak nyari sporty. Soalnya sekarang motor Matic itu sudah disportikan, masa motor lakinya mau disportikan nggak nyaman lagi. Selain dari upside down, sudah pakai sleeper clutch juga. Kalau menurut penulis sih, kalau motor laki ya motor laki sih, ngapain dibuat ganti koplingnya gampang, ngapain dibuka kalau apa salah ganti gigi, nggak ngerem gitu. Namanya motor laki, salah satu tantangannya ya main koplingnya. Kalau dibuat permudah sekalian beli motor Matic. Nah ini juga bahasan motor Matic ini, soalnya ya dari sisi performa Honda CB 150R ini ternyata nggak beda jauh ya daripada motor Maxi ya. Jadi CB 150R itu performanya kok nyamai NMAX ya, NMAX 155 sak kelas kan ya. Nah kenapa kok jadi hampir sama gitu ya. Wes bahas anu dulu lah, bahas CB 150R nya dulu. Ada perubahan tampilan, penulis nggak nemu gambar banyak yang bisa jelas gitu ya. Semua gambarnya gambar dari Hondanya semua, dan Honda itu sama dengan pabrikan lain. Kalau rilis produk itu fotonya foto minimalis banget, sedikit banget. Kayaknya kalau bukan foto studio nggak boleh foto sendiri gitu. Hampir nggak ada kan di foto-fotonya itu. Foto motor ya wis foto di panggung itu tok. Bahkan ada blogger yang postingnya foto ngeblur gitu, kayak lagi webinar terus di screen capture. Wah guys, emang nggak bisa disalahkan orang pabrikan Indonesia itu kalau jualan andalannya blogger. Soalnya mereka sendiri nggak punya tukang foto, nggak punya tukang cerita. Ya ceritanya resmi, fotonya dibuat sangat minim biar ya nggak bisa dikritik kali ya kalau ada kelemahan. Penulis juga curiga jangan-jangan ada cacatnya. Kayak PCX itu kan ada kasus bodinya nggak pas gitu ya. Jadi plastiknya mengsli atau apalah, penulis nggak jelas ceritanya.
Ya yang jelas eh, perubahan suspensi depan upside down dan slipper clutch ini tuntutan tuntutan apa jenenge ya, kalau konsumen enggak ya, kayak contohnya Sabre lah, Sabre dengan Fiction kayaknya kok masih lebih laku Fiction ya, padahal harga selisih harganya beda dikit. Sabre itu 30,8 kalau nggak salah, Fictionnya 29-an. Nah sekarang ini CB 150R ini dijual dengan harga 29, berapa? 750. Lupa menulis. Pokoknya sekitar segitu. 29, berapa ya? Pokoknya yang versi, ada yang versi SE, ada yang versi biasa. Yang versi SE itu beda di ada undercowl-nya ya, sama warnanya mate, warnanya doff. Ya kalau sudah warnanya doff itu ya bagus lah ya. Tangki sudah kondom. Bentuk tangki ya selera masing-masing. Jadi beda dengan yang sebelumnya, yang CB 150R yang baru ini plastiknya itu nyambung semua dari belakang sampai depan, dari ekor sampai ke tangki itu plastiknya nyambung dari satu. Entah itu merupakan keunggulan atau kelemahan, awes itu pokoknya kayak gitu. Jadi modelnya seamless, dibuat lebih mulus, jadi kayak gayanya itu Honda Neo ya, Neo Sport, tapi dibuat agak kasar juga. Entah kenapa nggak dibuat mulus kayak modelnya Honda CB 125 atau CB 300R yang ada di luar negeri ya. Neo Cafe itu katanya, entah mengapa nggak dibuat seperti itu. Mulus tapi nanggung. Jadi ibaratnya kayak model lama didempul, jadi nggak ada tekukan-tekukannya, jadi mulus. Mungkin ada yang suka, tapi menurut mulus kok lebih jelek ya. Yang sebelumnya itu modelnya wah tajam banget, lihat fotonya yang di Pertamax 7 itu, model CB 150R warna mate red, warna merah, merah doff. Oh keren itu. Nulis juga pernah lihat aslinya ya, keren, ada yang pakai di jalan, keren. Sudut-sudutnya itu hitam-hitamnya itu kalau misalnya itu disemir, wah keren pasti ya. Nah yang model baru ini mulus ya, mulusnya nanggung, ada nekak-nekuk, tapi ya jadi kayak lihat bodinya Vario, jadi kayak lihat bodinya apa ya, ya jadi kayak lihat motor metik lah bodi ini, soalnya nggak ada kayak kisi-kisinya itu. Iya apa ya, ya yang jelas menulis kurang selera lah.
nulis yang lama lebih keren. Walau yang lama itu nggak pakai upside down, yang baru pakai upside down, penulis tetap merasa yang lama itu lebih keren. Upside down itu apa sih? Penulis nggak melihat adanya, nggak melihat istimewanya upside down. Sporty katanya ya, tapi ya kalau ingin sporty kasih tabung lah yang belakang, keren pasti. Kasih suspensi tabung belakangnya, biarpun depannya nggak upside down, keren kok. Ya sayangnya body itu jadi kayak gitu. Tapi kalau tangki entah ya, tangkinya jadi gede banget kan, ala R15 gitu ya. Yang suka body R15 tangki gede mungkin suka ya. Yang suka apa, tangkinya ketutupan plastik, yang suka tangki plastik, model plastik itu seneng pastinya. Nah, asal nggak cacat aja ya, soalnya kan R15 itu pernah ada dikomplain ya, tangkinya itu plastiknya mudah merekah ya. Kalau sampai CB mengalami seperti itu juga, wah turun derajat itu. Selain itu lampu belakang kayaknya berubah ya. Tapi dikit. Knalpot penulis masih belum lihat. Wah itu loh. Sampai knalpot pun susah lihatnya ya. Spakbor masih pendek. Iya, biasalah. Motor sport nggak dilihat itu ya. Speedo udah ganti. Penulis nggak bisa komen apa itu bagus atau jelek ya. Soalnya ada fitur baru ya. Jadi bisa lihat apa, lihat posisi giginya. Lihat apa, indikator persnelingnya sedang di berapa. Kalau sebelumnya nggak ada, ya yang sebelumnya itu yang kenemenen ya, yang parah, motor lagi giginya sampai 6 nggak dikasih indikator posisi gigi, itu kenemenen lah Honda itu. Juga belum, nggak ada apa yang sekarang disebut baru itu indikator konsumsi bahan bakar. Loh, sebelumnya belum dah, penulis nggak sadar. Nah, padahal sekarang sudah musimnya konsumsi bahan bakar berapa. NMAX mulai dari yang pertama sudah ada. Yang apa, dari komen-komenan saat penulis posting itu, selain dari tangki bensin yang apa, pakai kondom, juga disebut sebenarnya tangki kondom itu waktu Yamaha menerapkan tuh banyak yang menghina, mengkritisi itu.
dari fans berat Honda katanya termasuk IWB juga, entah apa IWB pernah mengkritisi kondom ya, kondom tangki ya. Nanti penulis cari tahu apa bener apa IWB itu nggak suka kondom tangki. Kalau nggak suka saat itu, penulis juga ingin tahu apa komentarnya sekarang. Terus dari yang bantu komen itu ngomong soal lampu depan. Nah, penulis sendiri nggak jelas apa bedanya lampu depannya ya. Tapi ada yang ngomong jadi kayak bison. Bison generasi pertama. Nah, penulis nggak tahu itu. Terus starter kaki katanya nggak ada. Starter kaki itu ya biasanya kan motor laki itu ada starter kakinya. Nah ini sekarang dihilangkan. Ya memang jarang sih orang pakai starter kaki karena motor sekarang sudah pakai aki ya. Ya entahlah kalau soal starter kaki itu sakarepe Honda lah. Selain starter kaki, ini juga ya 40 km per liter padahal ya ket-ketan. Apalagi kunci disebut dipindah ke atas. Sebelumnya apa pindah ke bawah ya? Nggak tahu lah. Apalagi kayaknya udah itu. Kalau yang dari apa? Yang bantu-bantu komen gitu. Kalau penulis sendiri sih yang nggak suka itu ya power to weight ratio-nya. Jadi dari sisi power, ya bener, jadi lebih kencang motornya ini. Biasanya apa nyampe 100-nya itu pas di apa di dekatnya apa pelang kayak jembatan itu. Nah tadi itu bisa sebelumnya jauh ya, kayaknya ini lebih cepat. Nanti penulis lihat nih, oh ada CBR tadi rupanya juga ngebut. Tinggal dilihat nih berapa detik. Kalau meningkat mestinya di bawahnya 18 detik kan lah untuk di situ. Tulis jujur-jujuran ya, duduknya tegak, tangan disetang semua, nggak pakai ngetrik yang apa kan biasanya tuh tangan ditaruh pegangan penumpang belakang. Nah, itu triknya penulis. Tapi ini tadi jujur-jujuran, tangan depan semua. Nanti lihat berapa kilometer, berapa detik lah ya. Penasaran juga. Bensin ya kayak motor lagi baru, Pertamax. Oli mesinnya Repsol. Lihat nanti lah. Yang penulis pertanyakan dari CB 150R itu ya performa ya. Jadi tenaga dari motornya berapa? 16,7 HP atau berapa lah gitu ya. Kira-kira segitu. Apa itu besar?
Masalahnya PCX itu 16 HP loh ya. PCX itu motor matic itu tenaganya bisa sampai 16 HP. Gede loh ya. Sorry, kecil loh ya tenaganya. CB 150R itu. Apalagi dengan pesaingnya ya. Pesaingnya yang Suzuki berapa? 18 berapa itu HP. Kalau yang apa? Suzuki Bandit, terus Vision R itu 19 HP berapa lah ya. Jauh ya, jauh. Torsi ya, torsinya 13, berapa? 13,8, sementara NMAX itu 13,9. PCX 14,4 kalau enggak salah. Sorry. 40 iya ya, 4. Ya, pokoknya gedean PCX lah kalau nggak salah ya, nanti penulis lihat kan spesifikasinya. Top speed, nah ini loh yang bikin heran. Top speednya cuma 125 km per jam. Top speed cuma segitu loh. Padahal NMAX bisa 124 km per jam di speedo ya. Kalau yang pakai apa GPS yang sudah nyoba itu Pertamax 7 pakai apa? Pakai CB, top speednya 109, nyentuh 110. Pakai NMAX New 110, nyentuh 111. Nggak banteran NMAX lah top speed. Udah mulai berat 119, 120, nanti udah berat banget. Mungkin ada yang bilang akselerasinya CB lebih oke. Kalau sudah bicara akselerasi, orang itu biasanya nggak standar. Orang posting video akselerasi itu biasanya motornya wes ganti knalpot, ganti ECU. Jadi kalau modif ya, rata-rata pemilik CB itu yang dimodif apanya? Kalau nggak knalpot ya ECU. Jarang-jarang modif lain, misalnya bore up gitu. Modif knalpot sama ECU berapa kira-kira? Ya wis knalpot anggap aja 3 juta, ECU anggap aja 2 juta, 5 juta ya total. Nah sekarang coba bandingkan sama yang NMAX modifan. NMAX MX di jalan itu sama-sama nyamar semua, kebanyakan nyamar, body standar ya, knalpot standar, tapi mesin bore up 200 cc. Berapa biayanya bore up komplit itu? Paketnya dari apa? Dari BRT itu 4 juta, lengkap sak ECU nih, wis noken as wis apa injektor, crankshaft dan apa piston silinder wis 200 cc komplit. Segitu. Nah, berani enggak CB knalpot racing dan ECU racing lawan NMAX 200 cc? Itu belum kalau modif CVT juga. Kalau modif CVT juga itu akselerasinya yang nambah itu.
gila-gilaan pasti. Top speed juga pasti lebih kencang daripada CB. Tapi ya CB bukan berarti nggak punya keunggulan. Kenyamanan yang nomor satu, soalnya di CB itu suspensinya pasti double action dan ada linknya juga. Sementara yang di Matic suspensinya single action terus ditambah-tambahi dengan penyakit stoppernya engine mounting itu. Di CB nggak ada ya itu ya, nggak ada stop-stopan itu. Nyaman lah pastinya, nggak bisa disamakan. Yang nggak ada ya bagasi besar, itu nggak ada. Duduk selonjor nggak ada. Tapi tangki bensinnya besar sih. Ya makanya mungkin karena itu ya banyak orang beli Matic ya. Karena bagasinya itu ya yang terutama ya. Sama duduk selonjor. Adu touring katanya ada yang ngomong lebih enak CB, ada yang ngomong lebih enak NMAX. Ya entahlah, masing-masing selera. Penulisnya milih NMAX ya. Segitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.